Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, bantu kami untuk mendengarkan diri kami sendiri, mendengarkan orang lain, tapi terlebih mendengarkan suara Allah, mendengarkan realitas ilahi yang melampaui realitas manusiawi. Bantu kami ya Bapa untuk selalu mendengarkan kehendak-Mu, karena itulah yang terbaik bagi kami, bagiku, bagi Anda, bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Betapa sulit mendengarkan, saudara. Betapa sulit mengerti, memahami, memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan orang lain. Apa yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi apa yang sesungguhnya bermakna, bernilai, yang harus kita dengarkan. Itulah saudaraku terkasih, hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang tuli, seorang yang gagap, yang tidak mendengarkan. Dan Efata, terbukalah. Sehingga orang itu bisa mampu mendengarkan dengan telinganya dan telinga batinnya. Dan bisa berbicara. Ketika orang gagap, itu berarti dia tidak mendengarkan dengan baik. Ya. Pendengaran dengan baik, itu akan membuat orang lancar untuk berbicara. Nah, itulah saudaraku terkasih, iman tumbuh dari pendengaran. Kita lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Kita lebih banyak ngomong, bahkan asal bunyi. Ya. Tetapi tidak mendengarkan dengan baik. Maka mari, di saat seperti ini, kita tidak hanya bisu dan tuli. Tidak bisa mendengarkan dan ngomong. Tapi lebih daripada itu, bisu dan tuli batin. Dari dalam batin kita. Kita sibuk dengan banyak hal, dengan keramaian. Kita sibuk dengan hal-hal yang terlebih zaman sekarang. Dengan HP, mendengarkan terus. Dengan HP. Kita disibukkan dengan sesuatu yang membuat kita tidak mampu masuk di dalam suatu realitas ilahi. Kita sibuk dengan sesuatu yang mengganggu kita. Dari pagi sampai pagi. Kita melihat, tetapi kita tidak mampu masuk ke dalam batin kita yang terdalam. Kita tidak mampu melihat realitas hidup yang begitu bagus, begitu indah. Malam sunyi, katakanlah. Malam kudus, sunyi gemerlap. Malam kudus, Natal. Kita tertutup malam, hidup kita penuh dengan malam. Penuh dengan kegelapan. Kita tidak bisa melihat Allah yang hadir di dalam Ekaristi. Kita tidak bisa melihat Allah yang hadir di dalam monstrans. Ya. Dalam realitas Ekaristi, kita tidak bisa melihat alam semesta yang indah, yang mulia. Dengan suara burung yang gemercik kemana-mana. Luar biasa. Tapi mata kita, batin kita tertutup. Apakah kita bisa melihat dalam diri paus kita? Pribadi yang memancarkan sinar ilahi. Pribadi yang memancarkan kasih ilahi. Pribadi yang melihat segala sesuatu seorang manusia yang cacat, yang tidak cacat, dengan penuh cinta, dengan mata Allah, dengan telinga Allah. Apakah kita tidak melihat ketika kita aktif di gereja, kita wartakan kepada orang lain? Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pemimpin gereja Katolik, wakil Kristus di dunia ini. Saudara, mari kita mohon supaya Tuhan mengambil kebuntuan telinga pikiran kita. Mari kita mohon supaya Tuhan memasukkan dalam pikiran, dalam perasaan, dalam ragaku. Aku akan menjadi stres, depresi, ketika aku tidak bisa mendengarkan dengan baik. Ada yang menutup telinga batinku, sehingga sabda Allah tidak masuk di dalam hatiku. Semoga mata batin kita, panca indera kita, sungguh dibuka, dan kita bisa melihat karya Allah yang agung. Pujilah Tuhan, hai karyanya yang mulia. Orang memuji Tuhan, orang bersyukur kepada orang ke gereja, orang melihat, karena dia mata batinnya melihat. Dia mendengarkan dengan baik.
Bukan hanya mendengarkan dengan kata-kata saya, tapi mendengarkan dengan batinnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Membuka mata batin kita dan melihat Allah bekerja secara luar biasa, mengagumkan. Kita bisa melihat jutaan manusia Indonesia yang melihat kehadiran Paus yang begitu mempesona banyak orang. Luar biasa. Kita diberkati oleh Tuhan Yesus dengan kehadiran putra kesayangannya, Paus kita. Dengan cintanya, dengan gerakannya, dengan sikapnya, dengan pribadinya yang memancarkan sinar. Luar biasa. Semoga mata batin kita terbuka. Dan mata batin umat manusia terbuka akan cinta, akan kasih yang melimpah, yang baik bagi semua orang. Tuhan memberkati Anda. Semoga mata batin kita dibuka dan melihat apa yang menjadi kenyataan ilahi di sekitar kita, dalam diri kita, dan terutama mendengarkan dengan hati suara kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.